Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang kekasih. Kesempatan yang sangat berbahagia malam hari ini berjumpa dengan saudara-saudara dan saya berharap semua saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membagikan berkat rohani kepada saudara-saudara lewat pengajaran yang mungkin singkat. Tetapi harapan saya adalah bahwa apa yang saya bagikan pada kesempatan ini bisa terus dapat mengajar kita, terus menasehati kita, terus menguatkan, mendorong kita dalam proses pengenalan kita kepada Allah, sehingga makin hari kehidupan kita semakin diubah oleh Tuhan, dan kehidupan kita dapat berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kesempatan malam hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Allah di dalam Mazmur pasal 1, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian pada kesempatan ini, dan firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang tidak saja mendengarkan firman Allah, tetapi yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara, bahagia. Pada kesempatan malam hari ini, tema yang akan menjadi renungan kita adalah kunci kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudara, saya percaya bahwa setiap kita menghendaki supaya hidup dalam kebahagiaan. Karena bahagia itu sendiri artinya perasaan senang, perasaan gembira, perasaan tentram, berada dalam keadaan sentosa, berada dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia, dan lain sebagainya. Sekali lagi saya percaya bahwa kita semua menghendaki satu kehidupan yang bahagia. Tidak ada satu orang pun manusia di bawah kolong langit ini yang ingin hidup dalam penderitaan. Tidak ada satu orang pun manusia di bawah kolong langit ini yang ingin hidup di dalam kesusahan atau di dalam kesengsaraan. Atau dengan kata lain, tidak ada satu orang pun di bawah kolong langit ini yang tidak ingin hidup di dalam ketidakbahagiaan. Semua pasti ingin bahagia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam mengejar atau mencari kebahagiaan itu sendiri, banyak orang kemudian memakai berbagai macam cara. Cara yang baik, cara yang tidak baik dipakai, cara yang halal, cara yang haram dipakai, cara yang hitam ataupun cara yang putih dipakai di dalam mencapai kebahagiaan. Saya kasih contoh, saudara-saudara. Ada orang yang menggunakan kuasa gelap, ada orang yang hidup bergaul dengan iblis,
yang hidup bergaul dengan setan, atau yang hidup bergaul dengan kuasa dunia ini, dengan sihir, dengan tuyul, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Ada orang yang menggunakan kuasa kegelapan atau kuasa magic dengan tujuan untuk menambah kekuatan di dalam dirinya atau menambah kekebalan dalam dirinya, sehingga senjata apapun yang kena pada tubuhnya tidak bisa menembusi kulitnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada orang yang kemudian menggunakan kekuatan gelap atau kekuatan sihir, iblis, dan lain sebagainya dengan tujuan mungkin tambah cakep, tambah maco, tambah ganteng, supaya sekali kedip atau sekali lirik, satu dua perempuan bisa lari ikut dengan dia. Ada orang yang menaruh atau menambatkan kebahagiaan itu pada kekayaan. Dengan cara mengumpulkan uang yang banyak atau memiliki uang yang banyak. Punya rumah yang besar atau rumah yang mewah, mobil yang mewah, gelar, jabatan, status sosial, dan lain sebagainya. Ada orang yang menambatkan kebahagiaan itu pada hal-hal yang demikian. Tetapi saudara-saudara, coba kita telisik, coba kita telusuri, apakah mereka yang punya segala sesuatu itu, yang punya uang yang banyak, yang punya mobil yang banyak, yang punya rumah yang mewah, dan lain sebagainya, apakah mereka sudah berbahagia atau tidak? Kalau kita telusuri, tidak semua orang yang punya uang yang banyak, mobil yang mewah, dan lain sebagainya hidup dalam kebahagiaan. Justru mereka yang punya harta, kekayaan, dan lain sebagainya justru hidup di dalam kesusahan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, banyak orang yang salah melihat, banyak orang yang salah memandang, sehingga kebahagiaan itu diletakkan pada satu sudut pandang yang sempit. Kebahagiaan itu hanya dilihat dari satu sisi yang sempit, yang mana kebahagiaan itu dilihat dari terpuaskannya keinginan manusia. Kebahagiaan itu dilihat dari terpuaskannya hasrat manusia. Kebahagiaan itu dilihat dari terpuaskannya hawa nafsu kehidupan manusia. Lalu datang pertanyaannya, saudara-saudara, apakah salah jika orang punya uang yang banyak? Apakah salah jika orang punya rumah yang mewah? Apakah salah jika orang punya mobil? Orang punya gelar yang banyak atau yang besar? Apakah salah jika orang punya status sosial yang tinggi dan lain sebagainya? Jawabannya tentu tidak, saudara-saudara. Tidak. Itu adalah bagian dari kebutuhan yang harus kita penuhi di dalam kehidupan kita. Akan tetapi salahnya adalah jikalau kebahagiaan itu kita dasarkan pada hal-hal yang demikian. Kekayaan, harta benda, dan lain sebagainya. Jikalau kebahagiaan ini kita letakkan pada hal-hal yang demikian, maka pengkhotbah berkata, saudara-saudara, bahwa semua adalah kesia-siaan.
Maka kemudian kita datang pada pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati? Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati? Bagian bacaan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 malam hari ini mengajar dan menjawab kita secara pasti. Mari kita perhatikan bersama-sama saudara-saudara. Di dalam ayat 1, firman Tuhan berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Sekali lagi, di dalam bagian yang pertama, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa yang dimaksud dengan orang fasik? Orang fasik itu adalah orang yang tahu akan hukum-hukum Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang mengerti akan perintah-perintah Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang mengerti isi kebenaran firman Tuhan. Tetapi dia tidak melakukan kebenaran yang sudah dia mengerti, dia pahami, atau dia dengarkan. Orang fasik itu adalah orang yang tidak taat. Orang fasik itu adalah orang yang buta, orang yang picik, orang yang sesat jalan hidup. Dan firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita supaya kita tidak berjalan dalam nasihat orang fasik. Atau kita tidak hidup menurut cara hidupnya orang fasik. Itu di dalam poin yang pertama. Yang kedua, kebahagiaan itu akan hadir atau turun di dalam kehidupan orang yang dikatakan tidak berjalan, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa itu sama dengan orang fasik. Orang yang melanggar perintah Tuhan. Orang yang keluar dari kehendak Tuhan. Orang yang tidak taat kepada ketetapan atau kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Apa yang dimaksud dengan pencemooh? Pencemooh itu artinya orang yang suka menghina orang lain. Orang yang suka mengejek orang lain. Pencemooh itu juga diartikan sebagai orang yang suka putar balik. Pencemooh itu diartikan juga orang yang menganggap dirinya paling benar. Atau orang Kupang bilang bahwa pencemooh itu biasa disebut dia punya diri itu paling baik sudah di antara semua orang. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 1, saudara-saudara sekalian, maka ada 3 kata yang dipakai, 3 kata yang dipakai di dalam kehidupan orang yang berbahagia. Yang pertama adalah kata berjalan, tidak berjalan. Yang kedua adalah kata tidak berdiri. Dan yang ketiga adalah kata tidak duduk. Saudara-saudara sekalian, ketiga kata ini sebenarnya mewakili akan semua aktivitas manusia dalam keseharian. Kata berjalan, kata berdiri, kata duduk itu mewakili aktivitas kehidupan manusia dalam sehari. Ya, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita setiap hari aktivitas kita tidak hanya jalan, tidak hanya duduk, tidak hanya berdiri, tetapi ada aktivitas-aktivitas yang lain. Tetapi ketiga kata tadi mewakili akan kehidupan kita setiap hari. Artinya begini, saudara-saudara. Artinya adalah bahwa kebahagiaan yang sejati
hanya dimiliki oleh mereka yang tidak hidup menurut cara hidup orang yang tidak mengenal Allah. Saya ulangi, kebahagiaan itu menjadi milik mereka yang tidak hidup menurut cara hidup orang yang tidak mengenal Allah. Kebahagiaan itu menjadi milik orang-orang yang hidupnya tidak munafik. Orang yang mengenal akan kebenaran, tetapi tidak melakukan, tidak menerapkan kebenaran firman itu di dalam kehidupannya setiap hari. Artinya, Bapak Ibu, arti teologisnya adalah begini. Artinya bahwa kebahagiaan itu hanya dimiliki atau turun di dalam kehidupan orang-orang yang sudah bertobat. Tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Itu artinya, saudara-saudara. Artinya bahwa kebahagiaan itu menjadi milik atau turun dalam kehidupan orang-orang yang sudah bertobat. Lalu pertanyaan selanjutnya, saudara-saudara sekalian, adalah bahwa apakah pertobatan itu penting bagi seseorang? Jawabannya, saudara-saudara, pertobatan itu sangat penting bagi seseorang. Kenapa demikian? Karena tanpa pertobatan, saudara-saudara, seseorang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tanpa pertobatan, seseorang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan yang di dalamnya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, dan seterusnya. Tanpa pertobatan, seseorang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, tanpa pertobatan, seseorang tidak dapat melihat Allah. Karena yang dia lihat adalah akunya, dirinya sendiri. Yang dia lihat adalah keinginan, kemauannya. Kemudian kehendak Allah ya, tidak dilakukan. Yang dilakukan justru kemauan, keinginan, hawa nafsu hidupnya saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah artinya bertobat itu? Bertobat itu artinya berbalik. Berbalik dari cara hidup yang lama ke dalam satu cara hidup yang baru. Berbalik dari cara hidup yang salah kepada cara hidup yang benar. Berbalik dari cara hidup yang sesat ke dalam suatu kehidupan yang benar. Berbalik dari cara atau praktek hidup yang gelap ke dalam satu kehidupan yang penuh dengan kebenaran atau terang firman Allah. Berbalik dari cara hidupnya setan kepada cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan inilah yang disebut dengan pertobatan. Pertobatan itu tidak hanya sekedar omdo. Apa itu omdo? Pertobatan itu tidak hanya sekedar omong doang. Saya sudah menjadi Kristen. Saya sudah masuk gereja. Pertobatan tidak hanya seperti itu. Tetapi pertobatan yang benar itu menyangkut totalitas kehidupan seseorang, baik luar maupun di dalam. Saya ulangi, pertobatan itu menyangkut penyerahan diri secara totalitas kepada Allah, baik yang nampak dari luar
maupun yang ada di dalam hati. Pertobatan itu harus nampak di dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam hati, di dalam jiwa, roh, jiwa dan raga. Dan hal ini berlangsung setiap hari. Tidak hanya satu kali, tetapi berlangsung setiap hari. Selama Tuhan memberikan nafas hidup bagi kita, maka setiap hari kita diminta oleh Tuhan untuk bertobat. Berlangsung setiap hari selama 24 jam. Lalu pertanyaan selanjutnya, saudara-saudara sekalian, adalah bagaimana caranya supaya seseorang dapat bertobat dari cara hidup yang salah? Ini yang akan kita renungkan di dalam poin yang keempat. Di dalam poin yang keempat, saudara-saudara, di dalam ayat yang kedua, itu letaknya di dalam ayat yang kedua, dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang kemudian suka akan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan itu dimulai dengan membuka hati. Pertobatan itu dimulai dengan merendahkan diri. Pertobatan itu dimulai dari pengosongan diri. Kemudian mendengarkan firman Allah, tidak sekedar didengar, sebab kalau hanya didengar tanpa saksama, maka bisa dengar dari telinga kiri, kemudian dia keluar dari telinga kanan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberikan penegasan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya memikirkan firman itu siang dan malam. Artinya memahami firman itu siang dan malam. Artinya mencintai firman itu siang dan malam. Artinya menghayati firman itu siang dan malam. Berusaha untuk memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Allah di dalam kehidupan setiap hari. Merenungkan firman itu siang dan malam, artinya begini. Artinya bahwa firman Allah itu harus berkuasa atas kehidupan kita. Firman Allah itu yang kemudian mengendalikan seluruh kehidupan kita. Firman Allah itu yang kemudian mengendalikan pikiran kita. Firman Allah yang kemudian juga mengendalikan perkataan-perkataan kita. Firman Allah yang kemudian juga mengendalikan seluruh tindakan-tindakan kita. Supaya tindakan-tindakan kita melahirkan atau berbuah kebenaran sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya, apakah firman itu hanya sebatas direnungkan? Apakah firman itu sebatas hanya dipikirkan? Atau apakah firman itu hanya sebatas dipahami? Kalau firman itu hanya sebatas direnungkan, hanya sebatas dipahami, hanya sebatas dipikirkan, maka dia akan hanya letaknya di otaknya saja. Tidak demikian. Tetapi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah firman itu harus disimpan di dalam hati. Kemudian dia harus hidup, dihayati setiap hari, yang kemudian nampak di dalam tindakan yang nyata. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-1. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh.
Jadi tidak sekedar hanya firman itu direnungkan, tetapi kemudian dilakukan di dalam tindakan yang nyata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan berikutnya, saudara-saudara, adalah bagaimana hidup orang yang sudah bertobat? Ini yang dijelaskan di dalam ayatnya yang ketiga, saudara-saudara. Orang yang sudah bertobat, saudara-saudara, itu diibaratkan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tumbuh dengan sangat subur, yang berdaun lebat, berbuah lebat, setiap musim selalu menghasilkan buah. Dan dengan tegas firman Tuhan berkata bahwa apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Artinya begini, artinya bahwa segala jalan selalu dibukakan oleh Tuhan. Segala usaha selalu dilancarkan oleh Tuhan. Sekalipun, ingat, sekalipun ada begitu banyak persoalan, sekalipun ada begitu banyak tantangan yang harus dia hadapi, tetapi dia tidak takut. Dia tidak pernah khawatir. Dia tidak pernah gelisah. Dia tidak pernah gentar. Mengapa demikian? Karena ada iman yang kokoh. Ada iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ada iman yang tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Perenungan akan firman Tuhan yang direnungkan setiap hari. Atau firman Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupannya setiap hari. Lalu bagaimana dengan akhir hidup dari orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan? Orang yang tidak bertobat. Orang yang tidak bertobat atau disebut dengan orang fasik, orang yang berdosa, itu diibaratkan sama seperti sekam. Tidak berarti apa-apa. Hari ini ada, lenyap, besok hilang. Tidak tahu entah kemana, saudara-saudara. Orang yang mendengar firman Tuhan, kemudian tidak melakukan firman Tuhan, itu tetap berada di dalam kegelapan. Sekalipun setiap hari dia ada di gereja. Sekalipun setiap hari dia katakan dia berdoa. Tetapi hatinya masih gelap. Kenapa? Karena hati dan hidupnya tidak mau diubah. Hati dan hidupnya tidak mau dikendalikan oleh firman Tuhan. Tetapi kehidupannya dikendalikan oleh keinginannya, oleh kemauan, oleh nafsunya. Sehingga saudara-saudara, sekalipun dia jalannya sudah salah, sekalipun kehidupannya itu dia sudah bergaul dengan setan, sekalipun kehidupannya dia bergaul dengan dukun, dengan iblis, yang dia pikir itu betul, suanggi sana sini, membuat usaha orang tidak lancar, membuat pekerjaan orang gagal. Dia bisa suanggi demikian, maka kemudian dia menganggap diri paling hebat. Tetapi akhir dari orang-orang yang demikian, firman Tuhan berkata dengan sangat jelas di dalam ayat yang ke-6, bahwa mereka akan binasa. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini saya ingatkan supaya orang-orang yang bertindak demikian, maka saudara harus bertobat. Sebab akhir dari kehidupan orang-orang yang demikian adalah kebinasaan. Kebinasaan yang dimaksud di sini itu berbicara tentang dua waktu. Kebinasaan dalam waktu dunia ini, tetapi juga di waktu yang akan datang. Di waktu yang akan datang itu kebinasaan kekal namanya. Tetapi kebinasaan yang kita alami di dalam dunia ini bisa saja kegagalan demi kegagalan, kerugian demi kerugian, kehilangan demi kehilangan, yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita alami penderitaan, kemudian kita tidak kuat, kita tidak tahan, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak benar, berjalan di dalam kegelapan. Karena di dalam hatinya tidak tumbuh akan benih firman Allah yang menjadi benih firman Allah yang kemudian mampu memberikan kekuatan di dalam perjalanan hidupnya setiap hari.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang yang kemudian mendasarkan hidupnya pada hal-hal yang bersifat duniawi. Kekayaan, status sosial, gelar, kekuatan magic, setan, iblis, dan lain sebagainya. Saya mau tegaskan sekali lagi bahwa hal-hal yang mungkin saudara-saudara dapati itu betul. Saudara bisa nikmati dalam kehidupan dunia ini. Tetapi saya mau ingatkan bahwa itu adalah fata morgana. Itu adalah sebuah hiasan hidup. Itu adalah tipuan. Firman Tuhan itu sama seperti sekam, bunga rumput, yang pada waktunya dia akan binasa atau akan hilang. Kita datang dalam keadaan telanjang dan juga akan kembali di dalam keadaan telanjang. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ajakannya bagi kita adalah, mari dasarkan hidupmu pada dasar yang benar, yaitu pada Kristus yang adalah batu karang yang teguh itu. Pegang teguh akan setiap janji-janjinya yang saudara dapati di dalam firman. Pegang teguh itu, renungkan itu. Karena saudara-saudara, dengan saudara memegang teguh akan kebenaran firman Tuhan, maka itu yang akan menuntun hidupmu. Itu yang akan menerangi langkah. Itu yang akan menerangi jiwamu untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang kekal. Mazmur 119 ayat 105 berkata demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kiranya Tuhan, sumber segala damai sejahtera, memberkati, menolong Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Dia. Hidup kita semakin dibaharui dari hari ke hari, supaya dengan demikian nama Tuhan kita dipuji, dipermuliakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk kebenaran yang sudah kami baca dan renungkan. Biarlah ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami di dalam roh-Mu, mampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.